Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita melanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu', kitab jual beli, sampai pada pembahasan ma naha anhu syari'u minal buyu', apa-apa yang dilarang oleh syari', pembuat syariat, dari berbagai macam jual beli. Kemarin kita melanjutkan dari bai'ul mulamasah wal munabadzah, yaitu jual beli dengan menyentuh, dengan saling menarik, yang kita tidak tahu apa yang kita beli, kita tidak tahu apa yang kita ambil. Kemudian bai'u hablil habalah, jual beli janin yang ada di kandungan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk atau kita lanjutkan, yaitu jual beli yang dilarang kedua. Kalau tadi itu pembahasan yang terkait dengan bai'ul gharar, ya, jual beli yang mengandung unsur gharar, spekulasi. Kemudian jual beli yang dilarang yang kedua yaitu bai'u ma laisa indah, jual beli apa yang tidak dia miliki. Kemudian yang ketiga bai'ul mabi'i qabla qabdhi, menjual sesuatu sebelum barang itu dimiliki, sebelum barang itu dikuasai. Nah, sekarang yang keempat, entah ya nomornya sama atau tidak. Yang keempat, qala al-muallifu hafizahullah, al-bai'u ala bai'i akhihi, termasuk di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli atas penjualan saudaranya, yaitu menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang telah dijual atau dibeli saudaranya. Kemudian al-muallif membawakan hadis an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Ya, dilarang menjual yaitu sesuatu yang dijual oleh saudaranya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumul muslimu ala saumi akhi. Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Larangan ini contoh mudahnya adalah ketika kita sudah membeli barang, ya, ketika kita sudah membeli barang, lalu tiba-tiba ada orang lain yang ingin membeli barang yang sudah kita beli ke penjual. Ya, ini kita sudah akad, sudah jual beli, meskipun belum berpisah dari majelis, belum berpisah setelah proses akad jual beli. Barang mau kita terima ternyata diserahkan kepada orang lain, karena mungkin dia berani jual lebih dia berani beli lebih mahal. Ini nggak boleh. Atau bahkan menawar sesuatu yang ditawar oleh saudaranya. Kalau tadi sudah deal bahasa kita, ya, kita mau beli HP harga berapa, tawar 1 juta, oke, 1 juta. Uang kita serahkan 1 juta, barang ketika mau diserahkan ke kita, ada orang datang, saya berani 1.200.000. Uang kita dikembalikan, uang dia diambil, barangnya diserahkan. Nah, itu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Atau menawar, jadi masih dalam majelis, belum deal, tapi sedang proses tawar menawar. Tiba-tiba ada orang masuk, saya berani lebih mahal darinya. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak diperbolehkan kita masuk di dalam penawaran yang sedang terjadi antara penjual dan pembeli. Kalau sekiranya mereka batal jual beli, sudah berpisah, tidak ada deal, baru kita masuk, kita memberikan tawaran yang lebih tinggi, nggak apa-apa. Namun jangan kita masuk ketika mereka sedang negosiasi tawar-menawar. Nah, ini termasuk di antara jual beli yang dilarang. Menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Ya, atau yang lain contohnya. Yang lain. Kita sebagai penjual menjual barang kepada orang. Ini saya jual harganya 10.000. Saya jual harga 10.000. Baik sudah deal ataupun sudah sedang tawar menawar, ternyata pelapak sebelah ini saya jual 9.000. Pindah dia ke sebelah. Ini nggak boleh. Bisa dipahami, ya? Jadi kita, ya, biasanya pelapak itu kan bareng-bareng. Ini berapa akhi ini? 10.000 ini. Nah, ini sudah masuk proses tawar menawar. Sudah masuk proses negosiasi, ya, meskipun belum deal. Ada tawar menawar 10.000, wah nggak bisa ke 9.000, waduh nggak bisa ini. 9.000 lah, ya 10.000 sebelah. Saya jual 9.000, pindah dia ke sana. Nah, ini nggak boleh, ya. Taib. Jadi baik dari penjual maupun pembeli, apabila sedang melakukan negosiasi, baik sudah deal maupun belum deal, tawar penawar, maka kita jangan ikut masuk. Ya, contoh kasus tadi, sekiranya akhirnya nggak jadi beli, karena nggak ketemu harganya, kita nawar 10.000, kita jual 10.000, dia nawar 9.000, jalan-jalan dia ke tempat lain. Sudah pisah ini, ya, kita sudah nggak ada ikatan, nggak ada janji apapun, pindahlah dia ke sebelah. Ternyata dia dapat harga lebih murah. Nah, ini nggak apa-apa, ya. Taib. Itu yang keempat. Yang kelima, di antara jual beli yang dilarang, bai'ul 'ainah. Jual beli 'ainah. Berkata al-muallif hafizahullah,
wa huwa an yabi'a syai'an min ghairihi, yaitu dia menjual sesuatu dari orang lain, bithamanin muajjalin, dengan harga atau dengan nilai yang tertunda, enggak cash. Wa yusallimuhu ilal mushtari, lalu ia serahkan barang jualan itu kepada pembelinya. Summa yashtarihi qabla qabdhi thamani, lalu ia beli lagi barang yang sudah dia jual sebelum dia melunasi apa itu? Pembayaran. Bithamanin naqdin, dengan nilai tunai, aqalla min dzalikal qadar, yang lebih sedikit dari nilai yang kredit tadi, nilai yang tertunda tadi. Taib, ini sebenarnya mudah, tapi mungkin dengan bahasa ta'rif atau contoh ini yang tanpa ada tanpa ada contoh real mungkin susah. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang nggak paham? Semua nggak paham? Ada gini ya. Ini kita kemarin contohkan seperti uang gitu ya. 3 aja, nanti kalau 4 soalnya habis nanti. Taib. Ya, saya punya barang ini. Punya barang. Saya jual kepada seseorang. Ini kamu beli. Harganya 4 tisu. Bayarnya sebulan. Oke, deal ya, deal. Barang sudah diterima, dia hutang ke saya berapa? 4 tisu. Karena pembayarannya pakai tisu nanti, Pak. 4 tisu. Nah, sekarang saya beli lagi ya barang yang tadi. Ya, berapa? Saya beli cash 3 tisu. Ini uangnya. Barang saya ambil. Berarti dia punya utang ke saya 4 tisu, kan tetap kan belum dibayar tadi, ya enggak? Sudah dibayar belum? Ini tak jual Pak, 4 tisu. Oh iya, uangnya bulan depan. Oke, saya beli ya 3 tisu, ini cash. Nah, saya ambil, dia terima. Nah, pada hakikatnya intinya itu ngakali jamaah. Dia itu mau utang ke kita. Dia nggak butuh barang kita, cuman kita akali dengan cara jual beli semacam ini. Seakan-akan kan halal. Ini saya jual 4 tisu kredit atau bayarnya bulan depan. Boleh nggak? Kalau sampai sini, saya jual harga 4 tisu, uangnya bulan depan. Boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah ini hanya kamuflase saja. Padahal sebenarnya dia itu butuh uang saya. Dia itu butuh duit. Kalau pinjem kan banyak orang yang nggak mau dipinjemi, gitu kan? Karena pinjem nanti nggak balik, apalagi dapat apa saya minjemi orang. Tapi kalau ada bunganya, nah riba. Supaya nggak riba gimana? Nah, kita kemas dalam bentuk jual beli kamuflase semacam ini, namanya ainah. Ya, jadi sekali lagi kita punya barang yang dia tidak butuh. Kita jual dengan harga 4 tisu. Pembayaran tidak tunai bulan depan. Ya. Lalu kita beli lagi barang ini, barang yang baru kita jual. Saya beli ya, cash 3 tisu. Nah, dapatlah dia uang 3 tisu. Dan dia utang ke kita 4 tisu. Pada hakikatnya kita telah menghutangi dia dengan riba 1 tisu, kan gitu. Kita ngutangi 3, baliknya 4, ya kan?
Kita ngutangi 3, baliknya 4. Yang satu ini apa? Riba. Nah, ini namanya jual beli ainah. Sampai sini sudah dipahami? Ya. Baik. Nah, jual beli inah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya, jika kalian sudah jual beli dengan cara inah, yang tadi sudah kita sampaikan, intinya di situ ada unsur ribanya, cuman dikemas dalam bentuk jual beli. Jadi jual beli ini hanya kamuflase saja. Sebenarnya di situ ada akad hutang piutang dengan riba. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi, dan kalian ridha dengan bercocok tanam, dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan bagi kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya hadis yang luar biasa kalau kita bahas dari sisi manhaj, dari sisi metodologi dalam beragama, dari sisi akidah. Karena apa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab keterpurukan umat dan bagaimana solusi agar keluar dari keterpurukan tersebut. Sebabnya apa? Sebabnya ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan halal haram, jual beli inah, dan manusia sudah sibuk dengan urusan duniawi yang diibaratkan oleh Nabi SAW dengan akhdhu adnabil baqar, memegang ekor-ekor sapi. Pada zaman dahulu orang sibuk dengan urusan dunia ketika sapinya banyak. Dan juga apa? Raditum bizara', ridha dengan bercocok tanam. Yang kesimpulannya manusia sudah tenggelam dalam urusan dunia, meninggalkan agama. Wa taraktumul jihad, dan juga meninggalkan jihad fisabilillah. Maka Allah akan timpakan kehinaan kepada umat Islam, dan ini terjadi. Ya, sebab kehinaan itu bukan karena kita lemah dari faktor ekonomi, lemah dari segi teknologi, dan lain sebagainya. Kehinaan itu karena kita telah melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Kita tidak peduli lagi dengan halal haram dalam masalah rizki. Kita sudah tenggelam dalam urusan dunia, melupakan akhirat. Nah, ini apa? Sebab kehinaan umat. Dan Rasulullah SAW juga sudah menyebutkan solusinya. Hatta tarji'u ila dinikum, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, umat Islam akan senantiasa dihinakan oleh umat-umat yang lain sampai apa? Mereka kembali kepada agamanya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, ini kalau dikupas dalam segi akidah dan manhaj sungguh luar biasa. Namun poin pembahasan kita adalah bagian yang pertama. Idza tabaya'tum bil inah, jika kalian sudah jual beli dengan cara inah, yang di situ ada unsur ribanya, maka ini diharamkan. Taib. Kemudian yang keenam, berkata al-muallif rahimahullah, di antara jual beli yang dilarang adalah bai'ul ajali bi ziyadatin fi tsamani, bai'ut taqsid. Jual beli tempo dengan tambahan harga atau yang dikenal dengan kredit.
Kita baca dulu ya penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah hafizahullah taala. Dia berkata, intasyara fi hadhil ayyam, telah menyebar di hari-hari ini, bai'ul ajali bi ziyadatin fis saman, yaitu jual beli dengan pembayaran tempo yang ada tambahan harganya. Wa huwal ma'rufu bi bai'it taqsid, yang dikenal dengan jual beli kredit. Wa huwa kama huwa ma'lumun, dan ia gambarannya sebagaimana yang telah diketahui, bai'us sil'ati bi aqsatin, jual beli sesuatu dengan cicilan, ma'aziyadatin fis samani, dengan ada tambahan harga, muqabila hadat ta'jil, karena ada unsur tempo tersebut. Ya, ka'an takuna sil'atu naqdan bi alfin masalan, seperti misalnya harga jual barang tertentu kalau tunai itu 1.000. Ya, fatuba'u bitaqsiti bi alfin wa mi'atain, lalu dijual dengan cara kredit, tempo pembayaran dengan 1.200. Wa hadzal bai'u minal buyu'il manhiyyi anha, maka jual beli ini termasuk di antara jual beli yang dilarang darinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lalu beliau membawakan dalil, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba, barang siapa yang menjual dua macam transaksi dalam satu transaksi, maka baginya boleh memilih yang lebih, yang paling rendah atau riba. Ya, jadi dalam kasus tadi, kalau cash 1.000, kalau kredit 1.200. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW ini yang dijadikan dalil oleh mu'alif atas pengharamannya, maka di situ ada dua harga dalam satu transaksi. Jadi tidak kita terjemahkan dengan dua harga saja ya. Man ba'a bai'ataini, barang siapa yang menjual dengan dua harga, fi bai'atin, dalam satu transaksi, falahu awkasuhuma, maka dia boleh memilih yang paling rendah, awir riba, atau kalau tidak maksudnya riba. Dalam hal ini pilihannya hanya membayar 1.000. Kalau 1.000 aman, tapi kalau membayar 1.200 riba. Tunai 1.000, kredit 1.200, maka dia hanya boleh membayar dengan 1.000. Kalau dia tetap bayar 1.200 maka riba. 200-nya itu riba. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita yang perlu untuk kita ketahui. Tapi saya nggak bahas secara panjang lebar ya. Ya. Karena khawatir nanti menjadi bingung. Namun saya berikan poin utama yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan. Dalam kasus ini, maka yang paling aman, yang sama sekali nggak ada masalah, yang halal 100%, kalau kita menyamakan harga antara cash dan kredit. Ini saya jual berapa harganya? 1.000. Cash apa kredit? Monggo, cash 1.000, kredit juga 1.000. Nah, ini aman 100%. Ya, 100% halal. Jelas ya? Nah, kemudian acuan yang berikutnya, yang jelas-jelas dilarang. Yang jelas-jelas dilarang adalah ketika kita menjual barang dengan dua harga dan kita tidak menentukan mana yang mau kita pilih. Ya, mana yang mau kita pilih. Ini saya jual berapa? 1.000
cash atau 1.200 kredit. Ya sudah, saya belinya. Tapi nggak ditentukan yang mana. Maka ini jelas-jelas dilarang. Atau ada perubahan di tengah-tengah proses pembelian. Ini saya jual, berapa harganya? 1.000 cash. Misalnya gitu ya. Ya cash tapi cash yang tetap ada temponya, namanya apa Pak? Hah? Cash keras, ya, cash keras. Besok bayarnya gitu loh. Ya, itu termasuk cash kan? Cash keras ya. Kalau kredit lunak. Oh, enak ya namanya kredit lunak. Nah, ini saya jual cash keras 1.000. Oke. Deal. Ya. Barang datang dibayar. Misalkan kirim besok, dibayar besok 1.000. Ternyata waduh, uang saya cuma 500 ya. Ya sudah, enggak apa-apa, tapi harganya naik. Berapa? 1.200. Bulan depan lunasi. Oke. Nah, itu jelas-jelas dilarang. Ya. Jelas-jelas satu transaksi ada dua harga, ada perubahan harga. Tadi dijual 1.000 dengan cash keras, tapi tiba-tiba berubah jadi 1.200 kredit lunak. Ya, supaya enak kan lunak Pak ya. Nek keras kan orang wah. Nah, jadi di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang jelas-jelas dilarang. Jual beli semacam ini yang jelas-jelas dilarang. Meskipun para ulama kita banyak menjelaskan ya tentang makna man ba'a bai'ataini fi bai'ah. Ada yang menjelaskan kalau ada persyaratan saling jual beli. Saya jual ini asalkan kamu jual itu. Saya jual ini harga 1 dinar sekian, kamu jual itu dengan harga 1 dinar sekian. Ada juga yang penafsirannya seperti itu, tapi kita nggak bahas yang terlalu lebar sajalah. Yang jelas saja ada perubahan harga di dalam suatu transaksi. Pertama ini dijual 1.000, tapi begitu dia mungkin waduh uangnya kurang ternyata, wis kadung ngomong cash ya gitu. Sudah tergantung, ya Allah, sudah terlanjur memilih yang cash. Ternyata ketika dia nggak bisa membayar cash keras tadi, uang saya cuma 900, ya sudah kalau gitu kredit saja. Dirubahlah harganya jadi 1.200 dengan tempo waktu 1 bulan. Maka ini jelas-jelas tidak diperbolehkan. Ya. Solusinya bagaimana? Kalau mau tetap beli ya dia paksa bayar, enggak tetap 1.000. Nanti besok saya carikan kekurangannya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia mengiyakan ada kenaikan harga karena tempo waktu yang bertambah, maka disitulah ribanya. Jelas ya? Nah, sekarang yang jadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama, kalau ada selisih harga antara cash dan kredit, namun belum terjadi akad, alias ini saya jual 1.000 misal, kalau cash, kalau kredit 1.200. Lanjenengan milih yang mana? Mau ambil akad yang mana? Yang cash apa yang kredit? Dari awal sudah ditekankan seperti itu. Saya milih yang kredit saja, ya sudah. Saya jual 1.200 kredit. Tidak ada perubahan harga sampai selesai pelunasan. Kalau seperti ini, sebagian para ulama membolehkan, sebagian yang lain melarang. Di antaranya al-mu'allif. Dan Allah a'lam bishawab, yang ana pahami dan yang ana ketahui, beliau mengikuti pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani sangat tegas dalam masalah ini, tidak boleh ada perbedaan harga cash dan kredit. Sedangkan jumhur para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wallahu alam, setahu saya membolehkan. Dengan catatan harus jelas akad yang dipilih yang mana. Anda mau yang cash atau yang kredit? Setelah dipilih maka konsisten di situ.
Sebagai contoh, misal saya jual cash keras 1.000 misalkan. Ya, 1.000. Baik, barang akan kita kirim besok, pembayaran saat barang diterima. Ketika dikirim barang ternyata uangnya nggak sampai. Ini cuma 900. Maka jangan ada penambahan harga dengan cara apapun atau apapun alasannya. Terus gimana solusinya? Solusinya tetap jual 1.000, penjual memberi keringanan. Ya udah yang 100, misalnya saya punya 900 ternyata. Ya, memang kemarin sudah saya siapkan 1.000 tapi tadi pagi kepakai 100. Ya qadarullah. Jadi sekarang saya cuma punya 900, ya sudah enggak apa-apa. Jadi 100-nya dibayar secepatnya ya. Nah, ini enggak apa-apa. Konsisten dia dengan akad harga 1.000. Atau oh ya sudah kalau gitu kita batalkan saja Pak ya. Ya, kita batalkan saja. Jadi enggak jadi transaksi jual beli. Enggak apa-apa, silakan. Karena enggak ketemu di harga tadi. Ya. Nah, jadi kalau kondisinya semacam ini, maka itu diperbolehkan. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat jumhur para ulama yang membolehkan jual beli kredit dengan perbedaan harga, dengan catatan setelah deal dalam suatu transaksi jangan ada tambahan apapun. Harus konsisten. Harga ini 1.000 secara cash ya, 1.000 cash. Apapun yang terjadi pokoknya tidak berubah. Kalau ini jual 1.200 ya tetap 1.200 secara kredit. Nanti kalau terlambat ya enggak ada denda dan tambahan. Ya. Nah, di sini wallahu a'lam bishawab pendapat yang mungkin berbeda dengan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, ya. Jadi kalau penulis berpendapat jual beli kredit dengan perbedaan harga itu mutlak dilarang. Enggak boleh ada perbedaan harga antara cash dan kredit. Meskipun sudah benar-benar dipastikan akad mana yang mau dipilih. Makanya saya sampaikan tadi, yang paling aman keluar dari polemik yang ada, jual dengan harga yang sama, cash 1.000, kredit 1.000, atau sekalian cash 1.200, kredit 1.200. Aman kita. Nah, seperti itu. Taib, itu yang keenam. Nah, terakhir ya, sudah selesai berarti ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 6 jual beli yang dilarang oleh syariat kita, yang sudah kita selesaikan pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ma la yajuzu bai'uhu. Apa yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, berarti ini membahas objeknya, komoditasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, di sini al-mu'allif menyebutkan ada 6 komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan. Di sini ada catatan yang sempat saya tulis ketika saya belajar dulu. Saya menulis dalam satu catatan ini, dhabituhu ma la manfa'ata lahu halalan 'alal ghalib. Patokan sesuatu itu tidak boleh diperjualbelikan adalah apabila barang itu tidak memiliki manfaat yang halal secara umum. Jadi kalau kita mau tahu ini jual beli yang diperbolehkan atau tidak, maka kembalikan kepada patokan ini, qaidah, dhawabit. Apakah barang itu bisa dimanfaatkan secara halal? Pada umumnya, kalau bisa, maka jual belinya halal. Menjadi haram kalau dimanfaatkan untuk yang haram, ini lain perkara. Ini kita membahas masalah hukum asal.
Jual beli anggur, boleh nggak? Anggur bisa nggak dimanfaatkan untuk yang halal? Ya bisa. Dijual buahnya langsung bisa, dijual kering jadi kismis bisa, dijual minuman anggur bisa. Meskipun juga bisa dimanfaatkan untuk membuat khamr katakanlah. Maka pemanfaatan yang tidak dominan seperti itu kita abaikan sehingga kita kembali kepada yang dominan. Anggur ini dominannya untuk apa? Ya bisa dijual belikan langsung, makan, kismis, minuman tanpa alkohol. Nah dari sini maka jual beli anggur halal. Nah sekarang silakan kita terapkan ini kepada segala macam komoditas jual beli yang ada. Kalau ternyata ada misalkan suatu barang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan cara yang halal, apapun caranya atau kebanyakannya, maka jual beli itu menjadi jual beli yang dilarang. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa yang memang ada dalil secara khusus tentang larangannya. Yang pertama al-khamr. Al-khamr itu apa, Pak? Khamr. Apa khamr? Hah? Gimana, Pak? Minuman yang memabukkan. Jayyid, ya. Ini definisi yang pas. Sesuatu yang memabukkan. Karena secara asal bahasa al-khamr itu sesuatu yang menutupi. Makanya wanita itu pakai apa? Khimar. Ya, ada kaitannya dari segi bahasa, khimar penutup. Nah, khamr itu minuman yang memabukkan. Maka Nabi SAW, Aisyah radhiallahu anha menyebutkan, lamma nazalat ayatu suratil Baqarah an akhiriha kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal hurrimatit tijaratu fil khamri. Ketika turun ayat di dalam surat Al-Baqarah di akhirnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda, telah diharamkan jual beli khamr. Maka khamr itu haram diperjualbelikan dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, khamr yang dilarang diperjualbelikan itu adalah minuman yang memabukkan. Bukan kandungan yang menjadi sebab suatu minuman itu memabukkan, seperti yang kita kenal dengan alkohol. Alkohol, metanol dan turunan-turunannya itu bukan khamr. Ya. Meskipun mungkin lebih berbahaya dari khamr. Kalau khamr itu memabukkan, kalau alkohol bisa mati, Pak ya. Minum alkohol nyel gitu ya. Jadi lebih keras daripada khamr. Kalau khamr itu enggak mematikan tapi memabukkan. Nah sekarang bedanya apa khamr dan alkohol? Kalau khamr itu mau diapa-apakan ya nggak bisa dimanfaatkan secara halal. Karena itu memang minuman yang dijual tetapi memabukkan. Beli khamr buat apa? Buat apa misalnya? Membersihkan kloset. Ya, misalnya gitu ya. Membersihkan kloset. Ya ini gak umum, khamr kok dijual buat beli kloset gitu ya. Jual untuk membersihkan kloset gak umum. Ya. Jadi khamr diapa-apakan gak bisa dimanfaatkan dengan cara yang halal. Beda dengan alkohol. Alkohol kegunaannya memang untuk antiseptik kan gitu ya. Untuk apa? Membersihkan luka, untuk membersihkan benda. Ya. Kegunaan secara umum yang halal bisa alkohol. Untuk campuran pewangi, untuk campuran ini dan itu, yang itu tidak dikonsumsi. Makanya alkohol itu bukan minuman. Beda dengan khamr, khamr itu minuman.
Nah dari sini maka jual beli khamr itu haram, jual beli alkohol itu halal. Karena dia masih bisa dimanfaatkan dengan cara yang halal. Dan sekali lagi kegunaan alkohol bukan untuk diminum. Campuran parfum, campuran cairan cuci baju atau cairan apa ya untuk membersihkan karat, untuk membersihkan apa, termasuk untuk hand sanitizer ya, itu semua kegunaan alkohol yang halal. Jadi nggak apa-apa jual beli alkohol, beda dengan jual beli khamr. Nah seperti itu. Sudah masuk isya ini kayaknya. Hah? Nah ya, betul, saya akan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jual beli yang dilarang atau barang yang dilarang untuk diperjualbelikan yang pertama adalah al-khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Adapun yang kedua dan seterusnya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Namun kita akan sedikit tambahkan ya pembahasan tentang al-khamr ini. Jadi khamr itu diharamkan karena ada sebab. Ya. Karena ada sebab. Apa itu? Sebabnya adalah memabukkan. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Nah dari sini maka bisa kita pahami khamr itu adalah suatu sifat yang intinya memabukkan. Maka segala macam apa yang dikonsumsi oleh manusia yang itu bisa memabukkan maka masuk kategori khamr. Baik itu diminum atau dimakan atau dihisap ya. Kalau dengan sebab mengkonsumsinya mabuk maka itu khamr. Dan itu haram. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana kalau ada sesuatu yang tercampur khamr, yang sering menjadi polemik juga. Ada sebagian makanan katanya yang dalam proses pembuatannya itu kecampur khamr, atau bisa maksimal apabila dicampur khamr. Meskipun klaim dicampur khamr ini juga perlu kita pertanyakan. Karena apa? Kembali lagi, khamr itu sesuatu yang minuman yang memabukkan tadi. Apakah benar-benar minuman keras dicampur dalam suatu makanan, atau itu benda cair lain yang yang mungkin diduga itu mirip khamr, memabukkan. Maka wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas saja, anggaplah itu khamr. Kalau kecampur dengan makanan atau minuman, apakah dia tetap haram? Dengan dasar ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang apabila banyak itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Kita ambil contoh, kalau minum 1 gelas mabuk, maka 1 tetes pun haram, meskipun enggak mabuk. Masalahnya 1 tetes ini kecampur dengan makanan lain atau minuman lain. Kalau 1 tetes ini kita ambil, anggaplah ini khamr, kita ambil, lalu kita minum 1 tetes, haram jelas. Dalilnya tadi ma askara katsiruhu faqaliluhu haram.
Kalau banyak itu memabukkan, maka sedikitnya saja haram. Nah, para ulama berbeda pendapat. Lagi-lagi kita jumpai, ya. Dan masalah fikih itu memang banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun saya pernah berjanji nggak akan panjang-panjang bahasnya, ya. Kesimpulannya saja, para ulama berbeda pendapat di dalam memahami. Sebagiannya mutlak, pokoknya sedikit kemanapun larinya haram. Mau nyampur di sini, nyampur di situ, nyampur di sini, langsung dimakan haram. Tapi sebagian lain berpendapat yang diharamkan itu apabila dia masih dalam bentuk aslinya seperti ini. Ya, karena apa? Di antara yang pernah saya baca pembahasannya yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan lafadz umum, apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya memabukkan. Maka ketika kita teteskan ini ke sini, maka itu adanya di sini. Kalau di sini apa-apa yang banyaknya memabukkan, ini banyak mabuk, maka sedikitnya haram. Tapi kalau udah diteteskan di sini, satu tetes nyampur di minuman ini yang halal, apakah mabuk? Minum satu gelas? Gampangnya Pak, satu tetes khamr dicampur ke satu gelas ini. Kita nggak bicara niat ini. Kita nggak bicara niat dulu ya. Kita bicara secara fikih dulu. Ini dicampur ke sini, tes satu tetes khamr dicampur ke satu gelas air. Mabuk nggak diminum satu gelas ini? Oh, ini jalan jajal ya. Afan Pak ya. Ya, prediksinya nggak mabuk Pak. Ya, mau cuma satu tetes kok. Ya, secara logika nggak mabuk. Nah, kalau nggak mabuk berarti yang dihitung ini ma'askara kasiruhu faqalilu haram. Apakah ini banyaknya mabuk? Tidak berarti baik banyak ataupun sedikit nggak haram. Ini terlepas dari niat ngakali. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi saya wallahu a'lam bishawab lebih serak pada penjelasan ini sehingga nih ya, kalau ada makanan yang kecampur khamr dalam pembuatannya dan ketika makanan itu jadi kita makan nggak mabuk, insya Allah halal. Itu kesimpulannya. Meskipun kalau mau yang tenang ya jangan makan itu. Waduh, drawasi rek ono campurane. Ya silahkan kembali ke masing-masing kita. Menjauhi hal yang syubhat itu lebih baik. Tapi kalau kita mengatakan haram ini ada khamrnya, nanti dulu. Kaidahnya itu kalau banyak mabuk, sedikitnya haram. Nah sekarang Anda makan makanan ini, satu piring mabuk enggak? Kenyang. Enggak mabuk, ya berarti enggak apa-apa. Dalam artian ini secara fikih Allah alam halal menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kalau bersikukuh pokoknya kecampur barang haram-haram, ya Allah alam. Ya kembali lagi kita berlapang dada atas perbedaan pendapat yang ada. Apalagi dalam masalah fikih yang tidak terkait dengan masalah akidah. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib, nggih. Iya, faqalilu haram pasti, iya kan? Nah sekarang ini kan, maknya sudah pindah di sini kan? Kalau ini mabuk ini loh, maknya kan di sini, ya. Ini. Kalau banyaknya ini mabuk, maka sedikitnya haram. Nah sekarang ini, kan sudah ganti ini sekarang, iya. Kalau ini tidak askara kasiruhu ya berarti nggak masuk ke dalam ini. Ya. Lagi-lagi memang ada perbedaan mana. Pokoknya ada enggak. Pokoknya sedikit diambil dari sini, mau lari kemanapun, wis nempel terus itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya kita nggak bisa memungkiri. Tapi seperti yang saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat kalau ini sudah bercampur, maka ini sudah menjadi produk baru, yang baru gampangannya gitu ya. Ya, ini sudah hukumnya beda. Ini bukan ini. Meskipun ada unsur ininya. Ini sudah menjadi minuman baru yang kita hukumi sesuai dengan
kadar yang ada. Minum segelas ini mabuk enggak? Enggak. Ya berarti enggak haram. Minum segelas ini mabuk enggak? Mabuk. Ya berarti sedikit pun haram. Jadi sudah beda kan ini dan ini. Ini hukumnya haram karena banyaknya memabukkan. Ini hukumnya tidak haram karena banyaknya tidak memabukkan. Jadi ini bukan dua minuman yang berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang disampaikan mungkin sebelum kita akhiri? Nggih. Tai cicak. Baik, anggap najis gitu ya. Anggap najis. Maka Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Artinya, kalau air itu tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Kalau memang air itu air mutlak, ya, kemasukan lah ya, kemasukan satu tai cecak gitu ya, berubah warna enggak, rasa enggak, bau enggak, maka tetap suci. Meskipun sebagian madzhab berpendapat kalau air itu enggak sampai 2 kullah kemasukan najis, jadilah air mutanajis. Ya, ini kita tidak bisa memungkiri ada perbedaan pendapat. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang saya yakini, yang saya pilih pendapat yang mengatakan dilihat sifatnya berubah enggak. Kalau berubah maka air itu menjadi najis. Ya, kemasukan bangkai tikus, airnya jadi bau batang, ya najis. Ya, itu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini fikih ibadah ini, ustaz yang lain kudu niki. Nggih. Menjual atau membeli? Membeli. Oh nggih, nggih. 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 Nggih, pertanyaannya? Ya, baik. Untuk yang pertama, selama tidak ada perubahan harga, maka tidak mengapa. Jadi ditransaksikan di rumah, ya kan? Notanya dibawa ke? Oh enggak. Sekarang TV-nya ini di mana? Oh, jenengan yang beli sendiri. Ya. Ya, enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Karena jenengan itu sebenarnya transaksi hutang piutang. Jadi koperasi itu tidak menjual televisi. Koperasi minjemi uang. Ya kan? Yang beli jenengan, yang jual toko. Ya, sehingga koperasi minjemi uang dengan jumlah yang sesuai dengan nota. Jenengan kredit ke toko berapa? Kan gitu ya? Ke toko cash.
Loh, jenengan kalau bisa beli cash ke toko kok kredit ke? Ini misalnya yang saya lihat tafsir itu uangnya kan mungkin buat yang lain mungkin Ustaz. Jadi untuk tersebut mintanya dikreditkan. Saya beberapa lihat orang apa? Oh. Halangi dulu lah istilahnya. Aslinya punya tapi pengen golek kreditan. Ya, itu jadi masalah. Nggak boleh Pak ini Pak. Ya. Jadi kan sudah beli cash. Ya, sudah selesai ini dengan akhirnya kita bawa nota untuk pinjam uang. Intinya kan gitu. Ya kan? Notanya berapa? 1 juta cash. Nah, karena kita mau kredit, jadilah dikeluarkan nota 1,5 juta. Uang 1 jutamu dibalik tapi kon duwe utang aku 500.000 gitu kan? Nah, dia minjemnya nggak minjemi Pak. Ya apa yo? Ya intinya ya nggak boleh gitu aja. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan. Yang kedua juga sama. Makanya kalau kita mau kredit yang jelas-jelas syar'i, yang mengkreditkan itu harus punya barangnya, Pak. Jadi koperasi itu harus punya barang. Makanya di antara koperasi syariah ada Pak dengan cara seperti ini. Tapi apa? Koperasi itu nanti yang transaksi dengan toko. Bahasanya kamu cari apa? Saya mau cari ini. Kita yang survei, kita yang cari tahu, ini saya mau barang ini. Ini. Nah, jelas. Koperasi yang datang beli barang, diterima, dijual ulang. Itu boleh. Ya. Nah, bedanya apa dengan nanti? Bedanya ketika proses seperti ini ada resiko. Jual beli kalau nggak ada resiko, ya itu tadi Pak, mau enaknya tok. Ada resiko ketika koperasi beli barang cash, mau dijual ke yang mau kredit ternyata gak sido Mas. Ini resiko, ya sudah harus diterima. Karena apa? Antara pihak konsumen dengan koperasi belum ada transaksi apapun. Jadi bahasanya sebagian ustadz kita itu janji beli, tidak mengikat dan nggak boleh diikat. Karena apa? Koperasi belum punya barang. Kita cuma survei si koperasi, aku pengen niki sih, ya wis, langsung koperasi nyurvei kita. Oh, orang ini keuangan nggak bermasalah, gini, aman, oke. Deal, tunggu hari apa kita akan belikan dan kita akan jual. Koperasi berangkat, beli cash, datang ke kita, mau jual ke kita, kitanya yang beleset. Nah, koperasi ya harus nerima karena dengan kita nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada ikatan apa-apa. Lo rugi, ya tidak rugi juga, wong dia punya barang bisa dijual kok. Ya, cuman kita paling nanti di blacklist. Kalau mau gitu lagi, gak tepak wong iki gitu ya. Nah, ini baru syar'i, Pak. Tapi kalau koperasi tinggal nyairkan tanpa ada resiko apapun, artinya gini, barang itu kalau dibeli konsumen cash 1 juta, tengah jalan pecah, ya rugi dewe kan. Koperasi aman, dia nggak mencairkan sesuatu untuk barang yang rusak. Ya. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita, memperbaiki akad-akad yang selama ini keliru, ya, sekali lagi agar kita bebas dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.